Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Islam itu ada tiga yang perlu awak ketahui. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, dan yang ketiga adalah akhirat. Mula balik ya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, dan yang ketiga adalah akhirat. Nah, ketiga-tiga itu diibaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti sebatang pohon yang akarnya tadi adalah akidah. Jadi akidah yang dalam Islam tadi kok timbul di batang kayu itu adalah akar. Sementara yang disebut dengan syariat kok dibawa ke batang kayu, yaitu batangnya judahannya satu jurantiang. Batangnya dahannya jurantiang. Sementara akhlak adalah nanti buah seizin dengan Allah. Nah, masalah makanya ini masalah syariah. Timbul di syariah pun memang kuncinya seperti itu, tapi pelaksanaannya Allah tidak memastikan seperti yang disampaikan tadi. Contoh, sholat wajib berdiri, tapi tidak wajib berdiri kalau awak tidak mampu. Kalau tidak mampu tetap sholat, boleh duduk. Kalau awak tidak mampu duduk, boleh dengan lalu. Indahnya bisa dengan lalu, boleh dengan isyarat. Indahnya bisa dengan isyarat. Nah, boleh sholat dalam hati. Indahnya bisa dalam hati. Insya Allah nanti kami sholatkan gitu. Ada bagaimana bu? Ada masalah di dirimu? Bapak jauh segala anak bu. Ini itulah syariat. Di syariat itu tidak memang pakai batu, tapi tidak mesti sebenarnya kalau tidak satu ya sudah. Oh kaki umpamanya, kaki awak raja tapak kaki awak harus tagak, mereka jari-jari kamu kan itu seharusnya dalam duduk iftiras, duduk tawaruk segala macam lagi. Kaki yang sebelah kanan, apa yang muncul salah ke belakang, kamu suci jari tidak ada. Itu namanya syariat. Cuma yang jadi masalah bapak dan ibu, akarnya adalah akidah, batang dahan diorang-diam. Itu bapak ibu batang saja kalau lurus kakek itu tidak namun dikecil batang kayu itu tonggak yang bendera. Jadi kalau batang kayu harus ada dahannya, harus ada rantiangnya. Jadi ada yang menyebar batang rantiang tagak saja, ada daun yang menyebar. Allah amanahnya itu Ustaz, syariah itu terbagi dua. Batang tagak luri kateh itu namanya ibadah. Sementara muamalah apa yang dahan rantiang, dahan rantiangnya itu adalah muamalah, hubungan awak dengan manusia. Tak bisa luri saja ke Allah, rajin sholat, rajin puasa, pokoknya rajin saja dengan Allah saja. Tapi tidak ada dahan rantiang, tidak kamu buah bagi batang kayu udah percaya udah. Tonggak aja dulu katanya di mana kali lagi. Nah, jadi maka dari itu bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awak harus tahu prinsip ajaran agama awak seperti batang kayu. Ayo mari kita buka dulu. Surah Ibrahim surah 6 sampai balik ayat 20 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullainin bi'izni
Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Lah, jadi apa-apa itu, itulah perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, cuman masalahnya Bapak dan Ibu dan para luar ketahui ya, kunci pertama adalah akar, paswawa, urek. Cuman kalau timbul di batang kayu ko Bapak Ibu timbul di tanaman lain dah. Aurek ko batang kayu urek ko terbagi dua. Yang pertama adu urek tunggang, nan kedua adu urek serabi. Akar tunggang, akar serabi. Ya, sebab kamu alumni STM pertanian. Kalau akar tunggang di permukaan tanah tumbuhnya atau menghujam ke dalam bumi. Ayat awak baca sebentar kau nama rakuang deteh tanah atau nama menghujam ke dalam bumi. Jadi maksudnya kerana kagak akar tunggang. Nah, aduh itu namanya akar serabi. Akar serabi itu menghujam ke bumi atau sekedar di kulit-kulit bumi saja? Di kulit-kulit bumi saja. Kalau akar tunggang sekali ditanam, dipindah-pindahan atau sampai sinar matinya. Sampai sinar mati itu namanya istiqomah. Jika akar tunggang itu sampai mati itu di sinar tak bahasa asal. Kalau akar serabi sampai mati sinar itu pindah-pindah. Pindah-pindah, bisa dipindahan, itulah kalimatnya, bisa dipindahan. Ini kalau yang kiranya lurik saja di program kali lurik saja. Nah, itulah akar serabi. Satu. Yang kedua adalah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu cie batangan tanaman batang kayu yang punya akar tunggang dan cie tanaman punya akar serabi, dan awak siang, awak pupuk, awak jago-jago sehari-hari dengan akar tunggang atau akar serabi? Akar serabi ku ini berpupuk apa siang bagaimana? Indah, babian saja. Tapi berbuah tawi. Berbuah tawi. Panen hari berbuah juga. Berbuah juga. Itulah akar tunggang. Babi itu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu menggali semua ke atas atau ke bawah? Menggali semua mencari ya? Ayah kebutuhan dah? Kebutuhan. Jadi kalau akar tunggang tidak perlu dia giai. Iyalah, inilah dia makan oleh Allah, dia minum oleh Allah. Itu gunanya akar tunggang. Tidak perlu dia pupuk, tidak perlu dia disiang semacam. Karena inilah diberi makan oleh Allah, tinggalnya menghasilkan buahnya saja. Tapi kalau akar serabi masih dipupuk, disiang, disirami segala macam, iyalah. Nah, kalau ini awak sehari-hari dah sibuk mencari ekonomi, akar serabi, akar tunggang. Itulah awak menjawab tidak tahu boleh. Ya itu kan awak nak menjawab. Hari-hari dia mencari pinti itu, nak mencari sakit itu namanya akar serabi. Kepada dua mencari kamu lagi hati berdua mereka. Alah itu kami. Pokoknya Rasulullah dekan makan tunggang, ya Rasulullah kita mau makanan seketik Rasulullah. Makanan seketiknya perlu beliau, itu perlu dimakan dari beliau makanan tadi. Diminta dari orang, beliau bagikan kepada orang. Tapi kalau ditanya oleh Aisyah, dia bagian ke orang. Itu namanya buah. Ketika beliau minta, lalu minta makan Aisyah, lalu makanan Aisyah, lalu ya Rasulullah, abiyalah, aku puasa. Kalau alita banyak langsung puasa kan yang langsung. Siapa yang kasih kita makan? Itulah yang punya tanah sampai akar tumbuh tadi. Siapa yang punya kolbu awak? Siapa yang punya diri awak? Inyo yang bagi awak makan. Tapi kalau akar serabi daripada baca kah juga galang-galang.
Aku sampai cakap pemanggur jurang. Nah, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi itu mana ayat tadi? Dikini kece awak ibadah awak ranca, ai mak umah keyakinan awak ranca muamal awak calik buah leleba buah tu indah. Tu apa maka batang kayu rimbun sumur dan semacam kalau ndak berbuah. Kalau di kampung pun nama batang kayu palaga, lain tahu palaga? Aduh. Penduduk tu apa tu palaga tu penduduk? Tak tahu dia. Pas lama tu di Minang ndak je dia lihat. Alah tu pamer saja. Pas wawa dia tanam awak sumber buah dak ada bangga-banggakan sumber berat. Dak tu gunanya. Jadi ibadah awak, muamalah awak pakai cik awak sumur dan segala macam lagi alun mana-mana itu doh cari buah itu dulu. Itulah akhlak. Nah, jadi kini paham cari buahnya Ustaz bisa Ustaz. Kalau bertanya kepada Bapak dan Ibu, nan buah tu isinya saja, nan nampak ada awak atau kulitnya saja. Isi tak ada. Bapak Ibu, kalau nan buah tu isi saja atau kulit saja? Pernah awak mencari buah isinya saja nan nampak? Nah, jadi harus ada kulitnya, harus ada dia pun jambu tu, ada kulitnya tu. Nah, maka itu Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Dikini wacalik lain ko buah tanaman awak atau indah. Di kuncinya pertama adalah akidah, yaitu apa? Sudah tu baru syariah. Syariah kon bagi dulu batang tagak lulu itulah ibadah khas, dan yang kedua adalah anjuran tiapnya itulah muamalah. Jadi tagak lulu itu disebut dengan hablum minallah, namanya kiri kanan muka belakang, itu namanya adalah hablum minannas, yaitu muamalah. Sementara akhlak hasil dari akidah dan syariah tadi menghasilkan akhlak. Itulah yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Jadi kini nak kawat calik isinya dulu atau kulitnya dulu? Ana nampak dulu isinya dulu kulitnya. Kita calik kulitnya dulu ya. Kalau tak nampak kulitnya tangguh batang kayu indah baru, indah baru. Lain calik. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 133 sampai 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin.
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman baik berupa lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang mendapatkan pengampunan dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang paham. Lah, itu buahnya namanya tu Bapak Ibu. Tu nan nampak, nan bisa awak lihat. Atau nan kulit tadi bisa dilihat. Tak mungkin ada isi kalau nak ada kulit. Jadi isi je kulit ciet beko je tu. Bikin kulit dulu. Jadi ada syariat nak awak lakukan, contoh solat. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa nak karajukan syariat, puasa nak karajukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik makar awak silakan. Al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Jadi kalau berhasil awak mencapainya, itulah bentuk buahnya. Perhatikan ayat 134 baik-baik. Pertama bentuk buahnya adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu buah itu. Yang buah itu memberi atau menerima? Hah? Dalam keadaan terasa sampai tadi berpikir nak bahagia atau berpikir sianan bahagia? Jangan dok kamu. Bukan la ilaha illallah. Jadi bagi orang yang berbuah tanamannya tadi, kesempatan baginya untuk bahagia di saat orang sedang sanggup. Tidak merengek-rengek minta bantuan doh, tidak minta tolong doh. Kurang bertakwa, lapang sampai tetap memberi. Cuba kenakan diri awak seorang-seorang ini kok. Apa awak termasuk orang yang selalu berharap jaga orang? Empat orang lawan dulu membagi sembako awak latih bolo di sini. Itu memberi atau menerima? Hah? Kemana namun buahku keluar dari batang, awakku batangnya, diri awakku batangnya. Urengmu di dalam dada awak, amal awak tadi itulah akhlaknya, itu buahnya. Di akhlak itu tingkah laku, parangai binya tarati awak, kurenah awak meminta atau memberi. Kalau awak orang bertakwa, kurenahnya bukan meminta tapi memberi. Yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Dikunci dengan ayat wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia memberi. Itu macam tadi, dia batangnya tagak lurus itu ibadah.
dia dahannya jorantiannya menyebar kiri kanan ke belakang, itu adalah muamalah. Hablum minannas, nang tagak luwih hablum minallah. Masalahnya dari nan tadi lai buah dari batang jodahan tadi atau tidak. Jadi lah durian buah dari batangnya, buah dari dahan. Iya dah. Iya batangnya buah, dahannya buah, rantian buah juga. Tak juga siram bagi dahan lagi pupuk durian tu. Punya buah tadi. Itu nan dengan izin Allah. Surah Ibrahim tadi. Buah tadi jadi berakhlak tadi. Ya Rasulullah seperti itu. Pada pedagang ketika sebelum berkeluarganya tu, setelah berkeluarga, dia berdagang itu sebentar. Tapi setelah mendapat wahyu dari Allah, dapat perintah dari Allah menjadi seorang nabi dan rasul, bertanyalah kepada orang rumah, wahai istri ambo Siti Khadijah, akhirnya ambo diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Itu kamu jalankan tugas Anda. Karena itu adalah tugas mulia, wahai suami ambo. Jalankan ini kamu sebagai kepala rumah tangga. Kamu bukan mesti berusaha, mesti mencari menafkahi keluarga. Soal urusan keluarga, biar Siti Khadijah yang menanggung. Begitu. Jadi Rasulullah tetap memberikan buah kepada lingkungannya. Ikut nawak calik dari ibadah, nawak lakukan dari muamalah, nawak lakukan. Cuman kuncinya satunya adalah dari akidah atau urek tadi, akad tunggang tadi. Kalau kasar aku ikut, lain berbuah sabanta tahannya percaya lah, tak ada nang tahan tu. Kalau buka akad tunggang punya berbuah tahu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, baban tu'nu kurena awak afla awak wal kaziminal ghair. Masih ayat 130 ampe. Kira-kira awak yang hadir kini kok dipancang-pancang orang emosi awak bah kira-kira le kata gak telingo tunda. Amal. Kata bi rabun dah. Makanya Nabi Muhammad diludah itu ujian saja buat dah. Diancam dengan pedang, dikajar dengan gunung. Marah Rasulullah tidak. Makanya ibadah tadi batang jodahan tadi itu melatih buah nak keluar. Apa itu? Saum contoh. Di kalau awak sedang dalam keadaan siam, awak sedang dalam keadaan puasa, dipancing orang amarah awak, emosi awak, kata Nabi awak jawab, inni shaim. Iya. Maaf ya Pak ya Ibu, jadi kata aja pun aku sedang puasa. Nanti awak melatih diri awak berakhlak, menjaga diri awak bisa menahan diri. Kau terasa langsung mampir sekali, terasa langsung membantiang sekali, bantu orang yang tidak punya akidah, tidak punya syariat. Padahal orang surau tapi dipanjangnya seketik langsung meledak sekali. Itu namanya lumba buah namanya. Jadi buahnya itu adalah al-kaziminal ghaiz. Itu bentuk zahir yang sawaliyah, orangnya banyak banget. Kalau yang pertama orangnya pamurah, suku bahagia, kecil orang kini dermawan. Kalau dalam ayat namanya munfikin, bukan munafikin, munfikin. Orang yang suka berinfak. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustawfirina bil ashar. Munfikin. Itu namanya orang dermawan, suku bahagia. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, masih ayat 130 sampai walafina 'anin nas. Jadi kalau awak orang yang berakhlak, pribadi awak nak disembuh orang, diri awak nak diacak-acak orang, pokoknya dah insyaallah kita gampang memaafkan orang. Contoh, tadi lagu satu sekete, Nabi Muhammad diludahi. Kira-kira yang diludahi pribadi Nabi atau agama Nabi? Hah? Pribadi Nabi yang diludahi. Kira-kira Nabi dendam atau memaafkan? Tentunya ketika orang yang meludahi sakit
beliau datang itu namanya memaafkan. Awak kalau pribadi awak nanti singgung orang, yu bana sirah mangka telingo, yu merah ecek mata nak ingin membalikkan sakit hati kalau diacak-acak orang pribadi awak. Sementara Al-Quran diinjak orang, Nabi awak dihina, dicaci maki orang, awak katakanlah sepertilah orang tua. Kira-kira lagi berakhlak tak? Agak awak dihina orang, awak antuk saja, tak berakhlak awak tu. Pribadi awak dihina orang, awak melena, awak tak berakhlak awak tu dah. Tapi kalau pribadi awak dihina orang, awak maafkan orang. Tapi agama awak dihina, dicaci maki orang, tagak mari awak, tagak tengok merah incik mata awak, itu baru awak berakhlak. Maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itu yang ketiga, yang sampai terakhir dalam ayat ini, ayat 135. Jadi awakku Bapak Ibu, tidak ada yang tidak terlanjur, tidak ada yang tidak terdorong, tidak ada yang tidak berbuat salah. Sehebat apapun kita, siapapun kita, tidak akan mungkin kita tidak akan pernah berbuat salah. Namun sebagai orang yang punya akhlak, sebagai orang yang bertakwa, Bapak Ibu di dalam sholat membaca ihdinas siratal mustaqim apa tidak? Artinya Pak, sudah awak minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami yang jalan yang lurus, untuk tagak, untuk berjalan. Untuk tagak, untuk berjalan. Untuk berjalan, ya Allah, kami ke berjalan, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, di waktu awak menempuh jalan yang lurus tadi, itu menempuh jalan tadi, kalau sekiranya awak tapi jangan dalam Islam itu biasa. Namun awak sampai istighfar, minta ampun awak kepada Allah, awak lanjutkan perjalanan awak, tapi jangan lubang yang lain, ya, lubang yang lain, cik lain, biasa, astagfirullah, minta ampun lagi kepada Allah, lanjutkan perjalanan, tapi jangan lubang yang lain, ingat yang lain, cik lain, biasa, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Tapi menempuh jalan yang sama, tapi jangan lubang yang sama, yang kedua kali, itu namanya ongok namanya. Jadi makanya kata Nabi, orang yang beriman pantang tapi jak lubang yang sama 2 kali. Dia awak tak 2 kali, 8,000 kali lubang itu juga tapi jak. Nah, jadi jangan ulang-ulang tu kerana ada salah, nak lebih ada salah kau ini adalah tobat awak tinggalkan, jangan ulang dia boleh. Lanjutkan salah tu boleh, tobat tu boleh, lanjutkan perjalanan. Jangan ulang jalan tadi tu boleh, lanjutkan pijak. Mana lain tobat, janganlah yang sama juga nanti pijak, yang lain tapi pijak boleh, tak ada masalah karena kita tak tahu. Jadi orang yang bertakwa itu seperti itu akhlaknya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berhubung waktu terpasuk kuning saja atau kira-kira lelah bawa buat tanaman tadi rasanya. Atau baru remaja tanaman yang malu putih lero. Alamara umum alu juga buah lero. Kalau anak-anak lu buah dah apa? Kalau mula ada 50, ada 40, ada 30. Kalau dalam Islam Bapak Ibu, ke dalam Islam ya, kata Nabi awak, umat aku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Jarang lebih, jarang kurang dari itu. Aduh tapi jarang. Rata-rata 60 sampai 70. Di puncaknya berapa tuh? 30 sampai 35. Jadi di atas 30 dan atas 35 kata gak juga batang kayu kata lihat tu karabah lego. Karabah. Ala karabah batang kayu juga buah lego. Nah, jadi kini kita butuh umat Islam yang berbuah. Artinya umat Islam yang berakhlak. Yang kita butuhkan adalah umat Islam yang berakhlak. Nah, jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu Ambo semana menyampaikan haji itu makanya awak mengaji ku bawa Al-Quran tu dulu. Jawapan ada masalah kan ada Al-Quran tu. Jadi awak tahu awak cari nanti kecil oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu kuku diri awak, kalau kau baca min jangan baca min jurang, tapi baca minlah dengan Al-Quran.
Al-Quran. Karena Al-Quran ko basor, bahasa awaknya kacu, bahasa awaknya cermin, atau bahasa lainnya adalah pedoman. Jadi bercerminlah dengan Al-Quran. Jadi ada batu atau salah, balaya atau barasia, silahkan lihatlah kepada Al-Quran. Maka mau kecil tadi, kalau ingin mencari buah nan zohir, itulah yang mau sampaikan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya nanti terus ingatkan ambo, Pak bantu buah yang isinya di dalam. Yang situ di luar baru, di luar itu nampak orangnya suka memberi, orangnya bisa mengendalikan emosi, orangnya memaafkan. Kalau pribadinya yang dihina orang, dicaci maki orang, dia akan selalu memberi maaf kepada orang. Tapi kalau agama yang diacak-acak, agama yang dihina, yuk tagak pangkat limonyo marah ini kalau agama, karena itu adalah akidah syariah dan akhlaknya. Nah, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kajian awak pada malam ini semoga ada manfaatnya bagi awak dan amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.